semuanya, balik lagi di APOD, Administrasi Publik Podcast bersama aku, Haya. Oke teman-teman semua, APOD kali ini episodenya spesial banget. Kenapa? Karena narasumber kali ini tuh bukan cuma satu orang, tapi 4 orang sekaligus. Oke, langsung aja. Aku lagi bersama Kang Nong Visip 2025. Halo semuanya. Oke, agar lebih kenal lagi, lebih dekat lagi, boleh kali ya kita kenalan dulu nih satu-satu. Boleh dari Nong dulu? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya, Haya. Oke, perkenalkan nama aku Nong Zaskia Oleh Zahra, biasa dipanggil Nong Ara. Alhamdulillah tahun ini berkesempatan menjadi Kang Nong Visip Literasi 2025. Aku angkatan 2024 dan IG aku Ara Zalira. Salam kenal semuanya. Boleh? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Hikarwil dan Firdaus, biasa dipanggil Hikaru dari Administrasi Publik Angkatan 2024. Untuk tahun ini aku diamanahkan sebagai Wakil 2 Kang Visip Untirta. IG aku Hikarwil dan jangan lupa follow ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Ambia dari Administrasi Publik Angkatan 2024. Nah, untuk tahun ini aku diamanahkan sebagai Kang Nong Visip Anti Kekerasan tahun 2025. Nah, untuk teman-teman yang ingin berteman nih sama aku, boleh nih follow Instagram aku dengan username-nya @nurulambia_. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Salam kenal semuanya. Boleh Kang? Oke, halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Martadireja dari Administrasi Publik Angkatan 2023. Saya di sini sebagai Kang Visip 2025. Saya biasa dipanggil Rapi, bisa dipanggil Raffi, gimana nyamannya kalian aja. Dan kalau misalkan kalian ingin kenal lebih dekat lagi kepada aku, bisa follow Instagramnya aku @IamRaffiMartadireja_. Oke, sampai ketemu. Oke, salam kenal semua Kang. Nah, dari nama-namanya ini udah keren-keren banget ya. Aku jadi penasaran nih, gimana sih kesan kalian saat pertama kali dinyatakan sebagai Kang Nong Visip 2025? Boleh dari aku dulu ya berarti. Oke, kesan pertama tuh aku bener-bener super duper seneng banget. Dan karena aku dari awal tidak pernah menyangka ya bisa dipercayakan sebagai Kang Visip 2025. Dan ya saya benar-benar ngerasa banget susahnya untuk bisa mengembangin diri aku buat mempersiapkan dari berbagai kegiatan hingga di grand final. Gimana kalau Nong Nurul sendiri? Oke, mungkin untuk kesan dari aku ya, tentunya sangat terkesan karena kita bisa menjadi salah satu representasi atau wajah baru dari fakultas kita, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tentunya saya sangat terharu, yang dimana kita perjuangannya sangat tidak gampang ya Kang Nong ya, karena kita melewati beberapa kegiatan yang ada. Dan dimana tentunya sampai ada di titik ini saya mendapatkan support dan doa dari terkhususnya kedua orang tua, keluarga, dan teman-teman saya. Saya juga merasa bangga sekali bisa terpilih menjadi Kang Nong Visip Untirta dalam hal anti kekerasan tahun 2025. Semoga peran ini menjadi pengingat kalian bahwa kita setiap orang itu berhak merasa aman, nyaman, dan didengar tanpa adanya kekerasan. Nah, boleh nih Kang Hikaru. Oke, kalau misalnya aku sendiri sih yang aku rasakan ketika grand final kemarin itu pertama sangat senang, terus juga ada rasa bangga juga karena sejauh ini loh perjuangan aku dari awal pendaftaran Kang Nong hingga pas penyematan kemarin, ya ada rasa bangga juga karena banyak temen yang nge-support juga, begitu juga orang tua hingga saat ini sih. Ya mungkin bisa kali ya Nong Ara. Oke, maaf. Untuk aku sendiri sebenarnya untuk kesan-pesan senang banget tentunya. Tapi untuk pas hari H itu benar-benar deg-degan banget pastinya ya, karena itu benar-benar kan kita diaudit, itu ya Allah subhanallah banget ya deg-degannya. Terus aku juga pas kepilih nangis gitu, dan juga sempat kepikiran kayak, oh aku yang dulunya cuman maba, cuman di tahun sedepannya aku udah jadi Kang Nong loh, mewakili Visip loh, padahal aku dulu cuman maba. Itu sih aku kesannya kayak, oh perjuangan aku banyak ya, udah berubah banyak ya di tahun ini gitu sih. Oke, seru banget kesan-kesannya. Nah, tadi itu kan banyak banget katanya perjuangan-perjuangannya ya. Berarti tahap-tahapannya banyak juga dong ya. Boleh dikasih tahu tahapan-tahapan apa yang harus dilalui untuk menjadi Kang Nong Visip?
Baik. Mungkin kamu ada yang mau jawab atau aku aja? Oke, boleh aku aja ya untuk pendaftaran. Dimulai banget, kita masih inget banget waktu Kang Nong itu awal kita tentu pendaftaran ya. Di bulan Mei kalau tidak salah di tanggal 20 atau 22 gitu sekitaran kita tuh daftar. Nah itu pendaftaran lalu kita wawancara. Sebenarnya aku waktu itu deg-degannya wawancara karena nggak kepikiran gimana ya, wawancara biasanya kan cuman sedikit lah, ternyata itu tuh sampai yang sejam yang benar-benar lumayan deep gitu. Terus alhamdulillah pas aku wawancara aku nggak terlalu gimana, nggak terlalu yang berharap banget karena aku tahu pasti kalau misalnya aku nggak kepilih kan sedih banget ya kalau misalnya aku udah berharap. Ya udah aku nggak terlalu gimana. Terus pas kepilih alhamdulillah, terus 2 hari kemudian tuh pengumuman. Aku ngeliat ada daftar-daftar juga kan yang kepilih lainnya, ada Kang Nong yang lain, terus ada angkatan 23 juga ternyata. Nah, terus kita lanjut ke proses prakarantina. Prakarantina itu kita di sini dilatih untuk persiapan karantina full karena karantina itu kan udah ada juri-juri, udah ada pemateri. Jadi di prakarantina ini kita dilatih untuk bagaimana kita lebih siap mental, siap attitude tentunya menghadapi juri yang dari luar maupun yang dari dalam FISIP gitu untuk merepresentasikan kalau Kang Nong itu bukan hanya pintar dari dalam tapi juga dari luar gitu. Mungkin akan dilanjut sama Kang Hikarul ya. Mungkin tadi udah di-spill juga ya sama Nong Ara di awal-awal tahapan menjadi Kang Nong. Mungkin setelah prakarantina ini ada karantina, Kak. Nah, karantina ini biasanya ada banyak materi. Mungkin salah satunya aku spill seperti kayak make up atau bangun personal branding, tentang kevisipan. Mungkin tuh beberapa materi yang dari karantina. Nah, di antara karantina itu juga ada visit sponsor. Jadi kita mendatangi sponsor-sponsor yang berkontribusi dalam Kang Nong Visip ini. Mungkin setelah karantina ada juga namanya unjuk bakat, Kak, yang dimana Kang Nong ini menampilkan bakat-bakat dalam dirinya. Mungkin seperti kemarin aku puisi bahasa Arab atau syair Arab. Terus juga Kang Raffi itu storytelling ya Kang ya. Kang Ara menyanyi gitu. Itu setelah Nong Ara, mohon maaf ya, Nong Ara itu menyanyi. Nah setelah unjuk bakat ini baru tuh kita ada grand final. Di grand final juga ada rentetannya sih Kak, kayak ada Q&A serta ada penampilan dari Kang Nong ini. Mungkin itu sih buat rentetan dari tahapan menjadi Kang Nong Visip. Oke. Tadi tahapannya banyak banget ya, prosesnya juga banyak, dari prakarantina juga, karantina ada, keluar juga ya ke sponsor, unjuk bakat. Nah dari semua proses dan tahapan itu pasti ada banget tantangan-tantangan atau hambatan atau kesulitan dalam berproses itu. Kira-kira apa aja sih tantangan-tantangan yang dihadapi saat berproses dan tahapan-tahapan itu? Betul sekali Kak. Mungkin kan karena Kang Nong ini kita bersamaan dengan waktu kuliah dan kegiatan lainnya. Mungkin Nurul bisa kali ya menceritakannya. Oke, aku izin menjawab ya. Oke, untuk mungkin hambatan atau tantangan ya selama proses pemilihan Kang Nong Visip Untirta tahun 2025 ini, menurut saya itu salah satunya time management atau manajemen waktu. Yang dimana pada saat pemilihan, yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Hikaru dan Nong Ara, itu tuh pada saat masa perkuliahan. Yang tentunya pasti kita mendapatkan tugas dari dosen, dan tentunya kita harus membagi waktu nih antara pemilihan Kang Nong dan perkuliahan. Dan tentunya bagi saya sendiri, saya juga mengikuti organisasi. Nah, di mana kita tuh harus benar-benar membagi waktu dengan baik dan benar antara perkuliahan, mengerjakan tugas dari dosen, dan berorganisasi. Tetapi saya juga harus menampilkan yang maksimal terhadap seleksi pemilihan Kang Nong Visip Untirta ini. Dan mungkin ada tambahan sedikit dari Kang Raffi, silahkan. Boleh banget, aku sedikit sharing ya. Dan aku benar-benar setuju banget dari curhatannya Nong Nurul. Kalau time management itu benar-benar ngerasa banget kendala suatu hal yang kita tuh kesusahan banget ya, time management, karena kita tuh mengikuti kegiatan yang seperti udah dijelasin Kang Hikaru sama Nong Ara. Kita banyak banget kegiatannya, mulai dari prakarantina, visit sponsor, karantina, ujuk bakat, hingga di grand final.
Dan kita tuh punya kesibukan juga di ranah perkuliahan yang kita harus mengerjakan kewajiban kita kayak ngerjain tugas, ngerjain ulangan dan sebagainya. Tetapi ada satu hal lagi yang ingin aku sharing, itu tuh aku pas di awal tuh benar-benar ngerasa kesulitan untuk menumbuhkan rasa confident, percaya diri. Dan aku tuh pas di awal-awal banget tuh apa-apa tuh serba deg-degan lah, dan aku kayak ngerasa tidak percaya diri untuk ngelakuin hal-hal yang aku pengen tampilin. Contohnya seperti ujuk bakat gitu. Awalnya aku benar-benar ngerasa benar-benar nggak percaya diri gitu. Dan alhamdulillah seiring waktu, seiring perjalanan hingga grand final, alhamdulillah aku bisa menemukan kepercayaan diri aku sendiri. Dan aku juga mau shout out sedikit lah ya untuk teman aku, dua teman aku, namanya Rihan Askia dari Fakultas Hukum sama Tubagus Fauzan, dia itu dari ilmu pemerintahan ya. Dia itu udah ngebantuin aku dari segala perjalanan aku, dari interview di awal banget hingga di grand final tuh aku tidak bisa mencapai hasil sekarang ini karena tanpa mereka gitu. Jadi aku benar-benar ingin mencapai terima kasih banyak untuk mereka berdua. Suportif banget ya teman-temannya Kang. Nah tadi kan juga Nong Nurul juga bilang berbentrokan, Kang Hikaru juga bilang tadi berbentrokan dengan kuliah gitu kan. Terus juga Kang Raffi bilang juga tadi susah untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah itu semua dari tantangan-tantangan hambatan itu tuh gimana sih tips and triknya atau persiapan yang perlu disiapin untuk menjadi Kang Nong Visip di tahun berikutnya? Oke, mungkin ini sedikit saran dari aku yang benar-benar ngebantu aku untuk menumbuhkan rasa percaya diri aku. Itu banyak berlatih, banyak research juga di YouTube kan. Kita benar-benar gampang banget ya untuk mengakses sosial media dan sebagainya. Dimanfaatkan sebaik mungkin. Contohnya dari aku sendiri, aku ngeliat-liat public speaking yang dengan berbagai tekniknya. Contohnya kayak dari Anies Baswedan dengan gerak-gerik tangannya, movementnya dan sebagainya. Itu benar-benar ngerasa terbantu banget. Dan ngelatihan sedikit seperti menghadap ke kaca, itu secara nggak langsung menumbuhkan rasa percaya diri gitu. Jadi untuk Kang Nong Visip tahun selanjutnya mungkin bisa mengikuti saran dari aku dan cara melatih untuk mengimprove public speaking aku gitu. Dan ya gimana yang lain, ada yang mau sedikit sharing mungkin dari Nong Nurul? Oke, boleh sedikit sharing ya dari aku untuk calon-calon Kang Nong selanjutnya ya. Oke, mungkin bener banget nih yang dibilang oleh Kang Raffi tadi, yang dimana kita harus belajar public speaking. Karena public speaking tuh benar-benar berguna, bukan cuma di Kang Nong tapi di perkuliahan nantinya. Dan sedikit saran dari aku, kalian tuh harus mempersiapkan kepercayaan diri, yang dimana sebagai Kang Nong itu sebagai wajah dari fakultas, yaitu menjadi representasi. Nah, kalian tuh harus berani untuk tampil di depan umum, untuk tampil berbicara di depan umum juga seharusnya. Dan tentunya juga harus memiliki attitude yang baik ya, bukan cuma dari luar tapi juga dari dalam. Itu sih dari aku. Dari Kang Hikaru bagaimana? Kalau untuk aku sendiri mungkin tadi udah dijelasin ya sama Kang Raffi dan Nong Nurul. Cuman di sini hal yang perlu aku mention, kita juga harus berani mengambil langkah karena banyak yang takut ataupun ragu-ragu untuk daftar Kang Nong ini khususnya. Jadi apapun hambatan kalian harus berani untuk mengambil langkah tersebut. Karena ya apalagi yang semester baru nih, maba-maba angkatan 2025 itu benar-benar harus berani untuk melangkah gitu sih. Mungkin boleh nih dari Nong Ara. Oke, mungkin untuk aku ini sebenarnya udah diambil semua ya sama Kang Nong ini. Aku jadi bingung. Mungkin untuk selanjutnya untuk maba yang mau join ke Kang Nong, benar kata Kang Hikaru untuk ambil apapun yang ada di hadapan kalian. Meskipun itu sedikit sulit, itu tapi sebuah perjuangan yang bakalan kalian di suatu hari nanti tuh bakal, oh aku bisa ya ngelakuin itu. Nah mumpung kalian masih maba, jadi cobalah banyak hal-hal baru, karena kuliah itu kan untuk membuka banyak opportunity juga ya. Jadi ya coba aja semua hal yang kalian bisa, mau ikut Kang Nong atau ikut himpunan atau ikut organisasi, Ormawa, UKM, semua dicoba sama kalian, itu bisa banget. Dan untuk Kang Nong sendiri mungkin
bener kata Kang dan Nong sebelumnya itu tentang confident, karena kita kebanyakan berbicara di atas panggung, lalu juga ada untuk delegasi, untuk bertemu dengan fakultas lain, duta fakultas lain, atau mungkin lanjut ke duta Untirta. Itu semua kan butuh sebuah kepercayaan diri ya. Terutama kita juga di Kang Nong bertemu dengan dosen-dosen. Itu harus kita jaga attitude, jaga sikap, manner, omongan, semuanya itu benar-benar harus diperhatiin. Gitu sih Kak. Oke, untuk teman-teman yang mau mendaftarkan diri boleh banget persiapin semuanya dari sekarang biar nanti gak kaget ya Kang dan Nong. Terus juga ini apakah Kang dan Nong ini mau ngasih semangat atau pesan-pesan untuk teman-teman yang mau daftar? Mungkin Kang Hikar boleh? Oke, mungkin tadi pesan yang buat pengen daftar Kang Nong ya. Itu yang pastinya tadi aku udah sempat mention, harus berani melangkah karena emang segala sesuatu itu butuh inilah apa namanya, perjuangan. Jadi kita apapun perjuangan kita harus berani mengambil kebijakan tersebut untuk terus melaju lebih dalam. Mungkin itu dari aku ya. Mungkin boleh. Boleh dari aku ya sedikit. Oke, untuk sedikit pesannya untuk kalian semua yang ada di rumah. Oke, tentunya untuk daftar Kang Nong nih selanjutnya, kalian jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kalian, karena kalian itu tidak tahu dari hal tersebut kalian bisa menjadi bintang atau menjadi yang terbaik dari sebelumnya. Karena kalau kita berani memulai, kita pasti mendapatkan hasil yang terbaik nantinya. Tentunya tetap harus berusaha dengan sebaik mungkin. Tetap semangat yang ada di rumah. Oke Kang, silakan. Kurang lebih pesan-pesan aku sama persis ya dari yang udah dijelasin Kang Hikaru sama Nong Nurul. Jadi aku ingin menyampaikan aja, pokoknya semangat terus, stay confident and believe in yourself, dan semoga kita ketemu di tahun depan. Oke, nah pesan juga nih terakhir dari aku ya. Kalian udah dengerin dari Kang dan Nong ini, kalian tuh jangan takut untuk mengeksplor diri ya. Karena ketika kita keluar dari zona nyaman kita itu, kita akan mencapai sesuatu yang bahkan sebelumnya gak kita pikirkan gitu ya. Oke, terima kasih untuk Kang dan Nong yang udah hadir. Terima kasih juga atas kesempatannya. Udah menyempatkan waktu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman dan penonton, semua pendengar yang sudah dengerin dan nonton sampai akhir ya. Jangan lupa di follow dan upload di Spotify, di subscribe, dan juga like dan share. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dah. Dadah, sampai ketemu.